Selamat malam pemirsa SBO di rumah, selamat berbahagia pastinya. Mungkin udah kena hujan-hujanan di luar sana, tapi yang jelas kita akan bersantai-santai di sini. Tapi yang santainya agak sedikit serius, karena kita kembali lagi di Teknovasi Take to the Future. Bareng saya Arthur dan nanti ditemani dua narasumber yang luar biasa. Dan malam ini kita akan membahas sesuatu yang sudah ada dari zaman dulu, tapi mungkin sekitar 2 tahun, 3 tahun belakangan ini namanya itu keluar. Gara-gara banyak gadget yang menggunakan yang namanya cloud. Nah, mungkin bingung cloud kita ngomongin awan atau apa, memang lagi berawan sih di sini ya di Surabaya. Tapi kita nggak ngomongin awan yang sebenarnya, tapi kita ngomongin cloud di internet seperti apa. Yang kita tahu ada, kalau mungkin ada yang mungkin lebih terkenal tuh ada Dropbox, ada juga iCloud dari Apple. Nah, itu ada sebuah sistem yang kita menaruh sesuatu di cloud sana, di internet sana. Tapi kayaknya kalau saya yang berbicara takutnya kurang akurat nih ya. Kita lebih berbicara lagi dengan narasumber yang luar biasa. Seperti malam ini kita akan undang seperti biasa. Ada Pak Wawan dari Data Utama dan juga ada narasumber yang luar biasa. Ada Pak Dondi Bapedianto dari GM Infinis. Selamat malam. Pak Wawan, silakan Pak Wawan. Wah, luar biasa. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Pak Dondi, selamat malam. Silakan duduk. Nah, dua narasumber sudah duduk di sini, saya ikutan duduk ya. Nah, selamat malam berdua. Nah, kita ngomongin soal iCloud. iCloud. Kita ngomongin cloud. Cloud kita dulu. Udah terlalu di brainstorming sama Steve Jobs. Betul. Jadi kalau cloud itu mesti iCloud. iCloud aja. Padahal kalau dari ngomongin dari dulu udah ada yang namanya cloud itu ya. Nah, bahkan ini Pak Doni ini udah bisnis cloud lama. Nah, tapi karena kita udah kena brainstorming, jadi cloud itu mesti iCloud aja, pokoknya ada depannya I terus gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal cloud sendiri nih, mungkin ada bisa jelasin nggak? Cloud sendiri itu apa? Terus mungkin cloud computing itu apa sih? Oke. Jadi sebenarnya cloud itu sudah lama ada. Jadi ada itu sejak internet itu mulai ada gitu kan, itu udah mulai ada cloud. Cuman akhir-akhir ini sejak ya 5 tahun terakhir, terminologi cloudnya itu jadi semakin semakin berkembang, semakin terkenal gitu. Jadi semua orang sekarang ngomongin cloud padahal aslinya sama gitu. Yang ya kalau dulu mungkin orang akses email lewat webmail gitu ya. Zaman kalau di Indonesia internet masuk sekitar tahun 96, itu orang pertama kali pasti pakainya Hotmail. Betul. Ya kan? Nah, itu sebenarnya salah satu cloud. Tapi zaman dulu sebutnya bukan cloud. Zaman dulu sebutnya web-based apps. Web-based apps. Gitu ya, dan itu ngomongnya sudah cloud seharusnya. Itu ya? sudah cloud. Karena kita menyimpan sesuatu di entah berantah sana. Betul. Gitu ya. Dan saya mungkin tadi sempat saya garis bawahi juga, saya sempat ngobrol-ngobrol juga pemirsa. Kenapa sih kok namanya cloud sih, awan? Karena kan secara nggak langsung kita nggak perlu tahu di dalam sana tuh ada apa, Bu. Betul. Ya kan? Betul. Pokoknya kita taruh di sana, yang penting aman. Nanti next time mau gua ambil lagi datanya ya silakan. Sangat gitu ya. sangat tepat sekali. Jadi sebenarnya term cloud itu dikenalin dari para engineer, network engineer, software engineer itu kalau menggambar sesuatu pasti yang nggak jelas datanya ada di mana, gambarnya awan gitu. Gambarnya awan. Betul. Itu beneran. Jadi beneran awalnya tuh gambar-gambar Dari awan. gambar-gambar sebenarnya cloud. Akhirnya ngomongnya cloud. Ya, betul. Orang-orang Amerika kan dreamer semua ya. Oh, pemimpi. Naruh sesuatu di awan. Tadi saya koreksi sebentar. Yang penting sebenarnya mudah, bukan aman. Karena kalau aman, NSA itu jagonya mencuri keamanan itu. Jadi orang IT itu selalu berpikir bagaimana memudahkan dan memudahkan. Nah, kalau ngomongin lagi soal computing, nah kan kita kan mungkin orang awam nih taunya iCloud, Dropbox. Kita naruh sesuatu gitu ya. Kita naruh gambar, kayak kita naruh file untuk desain atau mungkin film. Yang terakhir yang saya tahu adalah kita bisa naruh DNA kita. DNA? Genome, ya. Genome. Data genome kita bisa. Iya, itu di cloud di Google itu kalau nggak salah sekitar $30 per bulan data genome kita. Jadi kita bisa misalnya 50 tahun atau 100 tahun cucu kita lihat, kenapa sih kok saya penyakitan apa gitu. Kakek saya dulu nih ketahuan. Ternyata sudah penyakitan kakeknya. Iya. Oh. Dan kita yang terbaru yang saya baca adalah Google menyediakan cloud untuk genome sequence kita. Waduh, itu tesnya sekitar $100. Jadi kita tes, darah kita diambil, keluar datanya, terus terserah mau kita rekayasa atau tidak. Kalau disebar di cloud sekitar $30 per bulan. Jadi hitungannya kalau zaman sekarang kan kita nyimpan foto, kalau handphone kita hilang kita bisa ambil lagi fotonya. Jadi kalau sekarang
Sekarang kita nyimpen gen, kalau kita mati bisa langsung di-cloning Pak ya? Iya, di-cloning lagi. Langsung jadi Iya. di tempat ya. Di Nah, tempat. apakah hanya sebatas itukah saja cloud itu? Apa mungkin ada pengembangan yang lebih lain nih untuk cloud sendiri? Oh, banyak. Jadi sekarang cloud computing itu udah merambah di semua sektor gitu ya. Saya nggak bisa bilang di Indonesia, tapi di luar negeri itu sekarang semua merambah ke semua sektor. Kalau dulu pengguna cloud computing lebih banyak ke korporat, Betul. sekarang itu trennya 3 tahun belakangan itu banyak ke consumer. Contohnya tadi disebutkan iCloud. Heeh. iCloud kan user nggak tahu itu ada di cloud atau di mana, dia nggak Ah. tahu. Yang penting dia punya username, password, datanya ada di situ. Hmm. Jadi udah merambah ke situ. Kemudian dari sisi korporat juga aplikasi semakin banyak. Kalau dulu korporat itu atau perusahaan harus install, punya server sendiri dan lain sebagainya. Sekarang mereka cukup langganan, mereka udah bisa dapat apa yang mereka mau. Ini bagian dari filosofi memudahkan dan memudahkan. Mhm. Jadi orang Amerika itu selalu berfilosofi bagaimana sesuatu selalu dimudahkan dan dimudahkan. Selalu begitu. Betul, Jadi ya? dulu kita harus install Microsoft Office. Sekarang udah langsung Ya. jadi. Langsung jadi. Makanya misalnya dulu Office-nya update, kita download lagi, sekarang nggak perlu. I see. Intinya itu. Jadi in filosofi, basic filosofi memudahkan dan memudahkan. Oh, sesuatu yang memudahkan ya. Iya. Dan itu cloud itu. Dan kita ngomongin cloud, saya sempat dengar tadi ada tiga layanan service utama ya. Oh, oke. Jadi Apa itu? di cloud computing itu biasanya terbagi jadi 3. Kita sebutnya biasanya satu infrastruktur as a service, itu foundationnya paling bawah sendiri. Kemudian yang kedua adalah platform as a service, dan yang ketiga adalah software as a service. Itu yang paling di atas. Oke. Kenapa infrastruktur as a service itu ada di bawah? Jadi karena ini berkaitan dengan resource yang dibutuhkan untuk satu komputasi. Jadi resource yang dibutuhkan misalnya jumlah RAM-nya berapa, prosesornya berapa, Oke. storage-nya berapa, itu di bawah. Itu infrastruktur as a service. Jadi pelanggan itu atau pengguna, mereka nggak perlu tahu RAM-nya harus segini atau belinya di mana gitu. Pokoknya tinggal langganan, saya mau langganan RAM 1 GB, 2 CPU, atau 20 GB storage gitu kan. Terus tinggal bisa pakai install Linux atau Windows gitu kan. Oke. Nah, kalau platform as a service biasanya target marketnya adalah developer. I see. Nah, jadi software developer tuh kalau mau coding biasanya kan harus install OS dulu, kemudian install frameworknya, baru coding gitu kan, Betul. kemudian di deploy ke server. Nah, kalau dengan platform as a service, mereka cukup coding aja, langsung deploy, semuanya diurusin sama provider. Hanya coding-codingan aja. Hanya coding Oke. aja. Kalau yang software, Ya, software as a service, ya itu pengguna. Pengguna mau apa? Semua udah disediain. Mau email, nggak perlu install mail server. betul. Mau punya software untuk HR, human resources, nggak perlu tahu softwarenya apa, tinggal kebutuhannya seperti apa, langsung pakai. Mau pengen punya ERP, enterprise resource planning, juga sama. Itu Jadi ya. memudahkan. Jadi benar-benar memudahkan siap pakai, dan yang paling penting ini biasanya tidak ada investment di depan. Jadi semuanya adalah berdasarkan Sewa. langganan, sewa. Langganan. Betul. Kalau Sama dulu kayak langganan langganan koran, listrik. sekarang langganan cloud. Betul. Jadi hitungannya kayak cicilan ya. Bisa kalau beli rumah cicilan 1000 kali, ini bisa 1000 kali selama 10 tahun. Ya udah terus aja dipakai terus. Lebih tepatnya kayak langganan listrik atau telepon. Iya, I betul. see. Tergantung penggunaan. Kalau penggunaan bulan ini banyak, bayarnya lebih banyak. Penggunaannya sedikit, bayarnya lebih sedikit. Wow, itu namanya cloud ya. Mungkin kita sekarang ini yang baru kita pakai yang free kayak saya pengguna iCloud. iPhone adalah iCloud. Jadi 5 Ya. giga Dropbox, gitu ya. ya. 5 giga, Dropbox sekitar 7 giga nih. Dropbox udah sekitar 1 tera sekarang. 1 tera 1 orang sekarang, dan itu Ya. kalau lebih dari situ udah bisa bayar dan segala Udah macam. bisa bayar. Dan mungkin potensinya kita nggak jadi sebagai user aja ya. Betul. Kita sebagai providernya untuk cloud sendiri. Waduh, nanti kita bakal membahas ini jauh lebih panjang lagi. Yang jelas jangan kemana-mana, kita tetap di Teknovasi bersama saya Arthur di Take to the Future.